Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik sekali yaitu rendah hati anugerah ilahi. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya definisi dan juga keutamaan apa saja ketika kita memiliki sifat rendah hati ini. Nah, di segmen ini kami akan buka segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Pak Fikri. Boleh berdiri Pak Fikri yang akan dijawab oleh Chef Fikri. Sama-sama Fikri ini ya, Masya Allah. Silakan Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Ahmad Fikri. Saya jamaah daripada Masjid Jami Al-Huda. Pertanyaan Pak Ustadz Fikri Thorik. Ya. Rendah hati itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Tapi orang yang dianugerahi hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sombong. Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Untuk itu aja Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Chef Fikri ya salam. Fikri ya salam. Ya salam. Berfikir artinya ya. Insya Allah banyak idenya yang bagus-bagus ya Pak ya. Kita kalau baca apapun kita disuruh mikir. Di Quran itu dikatakan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, kisahkan kisah-kisah agar mereka dapat berfikir. Ya salam. Jadi begini, ada hadis ketika seorang sahabat mendengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil dzarrah. Ada sebagian mengartikan dzarrah lebih kecil dari biji sawi lah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu ada sedikit saja kesombongan nggak masuk surga. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmat. Dan kalau kita perhatikan semua orang-orang yang matinya tidak dapat hidayah, itu karena kesombongan semua. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Wahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu pernah mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Terus dipanggilnya seluruh kaumnya dan dia katakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, matinya nggak dapat hidayah. Qarun mengatakan ilmin indi, saya dapat semua ini. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta yang kudapati ini karena ilmu saya. Matinya tidak dapat hidayah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Dari saking takutnya para sahabat tentang masalah sombong ini sampai mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan orang yang dia pakai pakaian bagus, sendalnya bagus, na'ala hasanah, sendalnya bagus, pakaiannya bagus, sendalnya bagus, ibu-ibu sendalnya bagus, bapak-bapak bagus, ya salam. Ditanya, itu nanti sombong gak ya Rasulullah, kan gitu? Saking takutnya sama sombong, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya salam. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Tidak masalah kita perindah rumah kita semuanya karena mengharap ridha Allah. Kemudian Nabi menyampaikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nasi. Yang disebut sombong adalah menolak kebenaran, mencela orang lain. Ya salam. Ya salam.
Kalau yang namanya sombong itu menolak kebenaran, mencela Orang lain. Pokoknya nggak jauh dari situ. Kalau kita pakai pakaian bagus, kitanya, ih itu lihat tuh jilbabnya tuh, udah jelek masih dipakai. Nah, sombong. Tapi kalau ibu-ibu pakai jilbab bagus, ibu tidak mencela orang yang jilbabnya biasa saja, ibu tidak termasuk sombong. Masya Allah. Tidak Ya salam. Baik, silakan boleh duduk kembali Syekh Fikri atas jawabannya. Masya Allah.